Selanjutnya, distorsi kisi tersebut dapat berupa tekanan dan tegangan sehingga terdapat energi tambahan sepanjang dislokasi tersebut. Jarak geser atom di sekitar dislokasi tersebut vektor geser B atau Bulger vektor yang dimana tidak lurus pada garis dislokasi. Gerakan distorsi pada line defect merupakan suatu deformasi energi dislokasi atom yang berdekatan dengan dislokasi akan mengalami tekanan berwarna gelap pada gambar dan tegangan berwarna putih. Dislokasi tepi dan dislokasi ulir merupakan bentuk cacat garis pada kristal. Cacat garis ini terjadi dalam struktur butir karena bidang-bidang atom, bukan atom-atom individu, tidak kedudukannya sempurna pada kisi. Pertama, dislokasi tepi atau edge dislokasi. Dislokasi tepi yakni adanya sebuah bidang atom tidak sempurna di antara dua bidang lainnya. Garis dislokasi tepi searah dengan bidang. Atom di atas garis dislokasi mengalami tekanan kompresi dan yang berada di bawah mengalami tegangan. Berikut gambarnya, keterangannya. Kedua, dislokasi ulir atau dislokasi sekrup. Dislokasi ulir yakni adanya bidang yang menyerong sedikit sehingga tidak searah dengan bidang-bidang berdekatan. Ada dua jenis dislokasi yaitu edge dislocation atau dislokasi sisi dan kedua cryodislocation atau dislokasi ulir. Berikut gambarnya. Cacat yang ketiga yaitu cacat bidang atau cacat antarmuka. Pada bahan polikristal pada zat tersusun oleh kristal kecil yang disebut butir grain, setiap butir dapat berukuran mulai dari nanometer sehingga mikrometer. Pada setiap butir atom tersusun pada arah tertentu, dan keteraturan atom ini bervariasi dari satu butir ke butir lain. Batasan antara dua butir dimensi dan umumnya memisahkan kristal dari bahan yang memiliki struktur berbeda dan atau arah kristal yang berbeda. Misalnya batas butir inilah yang membekukan akhir dan berorientasi atau orientasi serta arah atom yang tidak sama. Jadi jenis cacat bidang yaitu satu, grain boundaries atau batas butir. Di sini cacat ini disebabkan oleh perbedaan orientasi struktur kristal. Kedua, atom-atom pada cacat ini tidak akan tersusun menjadi susunan kristal yang sempurna. Tiga, merupakan hasil dari pertumbuhan tak rata pada saat kristalisasi. Bagian kedua yaitu tilt boundaries. Cacat ini disebabkan oleh ketidaklurusan orientasi antar dua butir atom yang terlibat seperti susunan dari dislokasi sisi. Yang ketiga yaitu twin boundaries batas ganda. Batas ganda terjadi apabila kisi kristal pada sisi yang lain merupakan cermin dari kisi kristal yang satu. Batas ganda dapat terjadi pada saat kristalisasi atau pengerjaan mekanik dan pengerjaan termal. Keempat yaitu microcracks atau retakan kecil. Terjadi bila ikatan dalam atom yang terputus membentuk permukaan baru. Microcracks lebih sering terjadi pada permukaan daripada bagian dalam. Dapat terjadi juga pada batas butir, berukuran kurang lebih dari 6% berbentuk karena adanya aspirasi atau impact oleh partikel debu. 4. Cacat volume timbulkan karena hilangnya sebagian atau beberapa atom yang membentuk permukaan di dalam kristal. Cacat volume memiliki karakteristik yang serupa dengan microcracks karena adanya ikatan yang terputus pada permukaan. Berikut penjelasan pada gambarnya. Kesimpulan,
Ada 14 jenis struktur unit kristal yang ditemukan di alam. Namun sebagian besar logam dan banyak padatan lainnya memiliki struktur unik sel yang digambarkan sebagai body centered kubik atau BCC, face centered kubik atau FCC, atau hexagonal closed packet atau HCP karena struktur paling umum. Maka di sini kita akan membahas bagian-bagian tersebut. Yang pertama, struktur body centered kubik BCC. Sel unit kubus yang berpusat pada tubuh memiliki atom masing-masing dari 8 sudut kubus seperti sel unit kubik, ditambah satu atom di tengah kubus. Setiap atom sudut adalah sudut kubus lain sehingga atom sudut antara 8 satuan. Pengaturan BCC tidak mendukung atom untuk dikemas bersama-sama sehingga bisa dekat pengaturan BCC atau HVC. Struktur BCC sering berupa logam bersuhu tinggi yang berkemas rapat atau suhu rendah. Volume atom dalam sel per total volume sel tersebut faktor pengepakan. Sel unit BCC memiliki faktor pengemasan 0,68. Beberapa bahan yang memiliki struktur BCC termasuk lithium, natrium, kalium, kromium, barium, vanadium, alfa besi, dan tungsten. Logam yang memiliki struktur BCC biasanya lebih keras dan lebih lunak dari logam yang dikemas rapat seperti emas. Ketika logam berubah, bidang-bidang atom harus saling bentuk dan lebih sulit dalam bentuk BCC. Perlu dicatat bahwa ada mekanisme penting lainnya untuk bahan pengerasan, seperti menghasilkan kotoran atau cacat membuat lebih sulit. Mekanisme pengerasan ini akan kita bahas. Struktur face centered kubik atau FCC memiliki atom yang terletak di setiap sudut dan pusat semua wajah kubik. Setiap atom sudut adalah sudut kubus lain sehingga atom sudut di antara 8 satuan. Selain itu, masing-masing dari 6 atom yang berpusat pada wajah dibagi dengan atom yang berdekatan. Karena 12 atom yang terbagi, dikatakan memiliki koordinasi 12. Satuan FCC terdiri dari total bersih 4 atom, 8/8 dari sudut atom, dan 6 bagian wajah atom. Struktur hexagonal closed packet atau HCP. Lain yang menutup rapat adalah pakai tutup hexagonal. Struktur hexagonal dari lapisan bolak-balik bergeser sehingga atomnya sejajar dengan celah lapisan sebelumnya. Atom dari satu lapisan bersarang di ruang kosong antara atom-atom dari lapisan yang berdekatan seperti dalam struktur FCC. Namun alih-alih menjadi struktur kubik, polanya adalah hexagonal. Setiap lapisan atas dan bawah ada 6 atom yang mengatur diri mereka sendiri dalam bentuk segi 6 dan atom ketujuh yang duduk di tengah-tengah segi 6. Lapisan tengah memiliki 3 atom yang bersarang di alur segitiga dari bidang atas dan bawah, masing-masing mengelilingi atom dalam bidang diaksagonal, tetapi hanya 3 diantaranya yang dapat diisi oleh atom. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di tengah, ada 6 atom dalam sel unit HCP dan masing-masing dari 12 atom di sudut lapisan atas dan bawah terdiri dari 1/6 atom ke unit sel. 2 atom di pusat bagian segi 6 dan lapisan atas dan bawah masing-masing berisi setengah atom dan masing-masing dari 3 atom masing-masing lapisan menyumbang 1 atom. Gambarnya dapat dilihat pada slide ini. Baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak.